Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Maulina Hikmah 19 10 10 11 123, 2. Isnaini 19 10 10 11 130, 3. Ikmala Anindya Hapsari 19 10 10 11 158, 4. Vita Nurfaidah 19 10 10 11 185. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dalam proses hubungan dengan masyarakat dan sudut pandangnya secara keislaman. Definisi etika bisnis Islam. Definisi etika. Secara etimologi, etika atau etis yang berasal dari bahasa Yunani etikos mempunyai beragam arti. Pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Definisi bisnis. Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya yang digunakan al-tijarah, al-bai', tadayantum, dan ishtara. Tapi yang seringkali digunakan yaitu al-tijarah, dan dalam bahasa Arab tijaroha berawal dari kata dasar tijr, tajaro, tajaron, wa tijarota yang bermakna berdagang atau berniaga. At-tijaratun wal mutstar yaitu perdagangan, perniagaan menurut Kamus Al-Munawwir. Etika bisnis Islam. Setelah mengetahui makna dan pengertian dari kata etika, bisnis, dan islami, maka dapat digabungkan makna ketiganya adalah bahwa etika bisnis Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan, mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum, dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islami adalah menyangkut business form dan atau business person yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi, etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Saya akan melanjutkan slide keempat, yaitu nilai dasar dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah antara lain: yang pertama, kesatuan, yang kedua, keseimbangan, yang ketiga, kehendak bebas, yang keempat, tanggung jawab, yang kelima, kebenaran atau kejujuran.
Selanjutnya ada proses hubungan ekonomi Islam dalam masyarakat. Yang pertama, produk yang dijual harus halal, yaitu bisnis syariah, tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan agama atau menjual sesuatu yang mempunyai dampak yang buruk bagi kehidupan. Yang kedua, bisnis harus terbebas dari unsur riba. Yang ketiga, akad dasar transaksi harus terbebas dari wahar, ketidakpastian, dan maisir. Maisir yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, ada sesuatu yang disembunyikan. Sedangkan unsur maisir adalah unsur untuk keuntungan yang di dalamnya mengandung unsur perjudian. Yang terakhir adanya ijab kabul atau tawaran dan penerimaan antara dua pihak yang melakukan transaksi, maka akan dapat kesepakatan yang jelas antara pemberi atau penerimaan apa yang didapat. Bisnis dan perdagangan dalam pandangan Islam. Bisnis dan perdagangan termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan manusia adalah makhluk yang memerlukan teman dan kelompok. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntutan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu, manusia saling memerlukan bekerja sama dan saling tolong-menolong. Islam mendorong umatnya berusaha mencari rezekinya supaya hidup mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut, dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat manusia. Manusia hendaklah mencari rezeki yang halal. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada umatnya untuk mencari rezeki dengan berusaha dan berdagang. Rasulullah sendirilah adalah contoh seorang pedagang yang sukses. Ketika masih kecil, beliau telah menemani pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Bahkan beliau sendiri menjalankan bisnis. Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya hendaklah menjadikan Islam sebagai dasarnya dan keridhaan Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam, bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardu kifayah. Oleh karena itu, bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran syariah Islamiyah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.